Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di NC Channel. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas yaitu materi WAF atau Web Application Firewall. Untuk WAF-nya di sini kita akan membahas yang di FortiGate. Jadi WAF-nya bukan FortiWeb, teman-teman ya. Jadi fitur yang ada di FortiGate. Oke, di FortiGate itu teman-teman bisa mengaktifkan fitur WAF atau Web Application Firewall ya. Jadi di sini WAF-nya ini dapat memblok ya, misalkan ada SQL injection yang mengarah ke server teman-teman ya. Oke, untuk topologinya di sini saya ada server ya. Nah, servernya ini saya nggak menggunakan virtual server ya, tapi menggunakan Forti Manager karena memang saya nggak ada virtual servernya. Jadi si Forti Manager ini saya gunakan sebagai web server di sini. Oke. Untuk IP-nya di sini kita akan pasang 172.16.30.10. Nah, untuk publiknya yang akan mengakses, yang diakses dari publik, IP-nya itu ya ini teman-teman ya, 192.168.47.55. Sedangkan yang di port 1 ini titik 50 ya, masih dalam satu segmen. Nah, IP ini nanti akan kita denat ke IP si servernya ya, jadi publik mengenalnya hanya si IP ini teman-teman yang 192.168 bukan si IP 172.16. Nah, untuk materi DNAT sendiri kalau teman-teman masih ada yang bingung, itu ada di video saya sebelumnya, itu kalau nggak salah konfigurasi SNAT dan DNAT. Nah, disitu membahas SNAT dan DNAT pada FortiGate. Oke, kita lanjut login ke FortiGate ya teman-teman ya. Sorry. Oke, kita akan konfigurasi IP LAN-nya dulu ya teman-teman ya. Untuk IP WAN-nya di sini sudah saya konfigurasi yaitu 192.168.47.50 ya. IP yang mengarah ke servernya kita konfigurasi dulu. Kita buat misalkan role-nya di exit, IP-nya 172.16.30.1/24. Oke, ping ini kita tulis. Oke. Nah, setelah ini kita akan coba buat si virtual IP-nya teman-teman. Sebelum buat virtual IP kita aktifkan dulu si ininya, si WAF-nya. Si WAF-nya itu teman-teman nanti ke ini sistem ya, sistem. Lalu teman-teman pilih di sini ada feature visibility ya, di feature visibility diklik. Nah, di sini ada web application firewall ya, ada WAF di sini. Nah, defaultnya ini memang disable ya teman-teman, jadi harus di enable dulu di fitur visibility-nya. Nah, di enable lalu apply. Nanti dia akan muncul di security profile. Nah, ada web application firewall teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian kita akan buat policy, tapi kita akan buat virtual IP-nya dulu ya untuk DNAT-nya teman-teman. Nah, kita buat di sini misalkan DNAT server. Oke, external IP-nya nanti si IP yang akan diakses oleh publik teman-teman ya, 192.168.47 misalkan 55 ya. Kemudian map to IP-nya yaitu si IP si servernya 172.16.30.5 titik 10 ya. Kemudian kita oke. Nah, ini untuk DNAT servernya udah jadi. Lanjut kita ke policy. Di policy kita buat baru aja akses web server incoming interface-nya dari WAN port 1, port going-nya yang port 2 ya, yang ke arah server. Source-nya kita buat off. Nah, untuk destination-nya pilih si DNAT yang tadi kita udah buat ya teman-teman ya, si DNAT server. Oke, service-nya all.
Nah, kita buat seperti ini dulu teman-teman ya, tanpa WAF ya. Oke, kita akan coba akses dulu dari luar, apakah sudah bisa. Kita tes teman-temannya ke IP 19.147.55. Nah, ini udah replay. Harusnya si IP 55 udah bisa diakses ya teman-teman ya. 192 168 47.55. Nah, oke. Ini contoh aja teman-teman ya, Floating Manager ya, jadi bukan server. Oke. Udah bisa diakses dari luar. Nah, ini denatnya teman-teman ya. Di denat dari 192 dari source-nya ini ya, IP 192.168.47 ya, ke sini 172.16.30.10. Ini IP publiknya misalkan ya 55 di destinasi ke sini ya, denatnya. Nah, oke. Nah, selanjutnya ini karena udah bisa kita akses ya, kita akan buat web application firewall-nya di policy. Kita pilih ke sini ke web application firewall, di security profile. Nah, ini ada defaultnya teman-teman, tapi teman-teman kalau mau buat baru bisa ya, coba create new, misalkan namanya block traffic. Nah, ini signaturenya ini totalnya ada 11 ya. Di bawah signature ada constraint teman-teman, itu ada 13. Ini bisa diaktifkan sesuai atau di enable sesuai kebutuhan teman-teman, dan ini nggak sebanyak yang ada di FortiWeb teman-teman ya. Kalau di FortiWeb itu kan kompleks banyak ya konfigurasinya. Kalau ini hanya seperti ini di tampilan di FortiGate untuk fitur WAF-nya. Nah, teman-teman misalkan di sini mau blok SQL injection, nanti bisa di enable ya di sini di blok, atau nanti kita coba aktifkan juga SQL injection yang extendednya. Kita kan nanti coba ya, kita buat pakai script di web aksesnya. Nah, ini atau teman-teman mau aktifkan yang lainnya juga bisa ya, misalkan ada seperti ini generic tag ya, bisa di enable seperti ini. Seperti ini teman-teman contohnya ya, untuk di WAF di FortiGate. Trojan seperti ini juga bisa di enable. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman ya, kita cross site scriptingnya. Nah, ini untuk XSS nya, untuk cross site scripting itu bisa teman-teman enable juga. Ini aja teman-temannya, nanti di OK. Nanti itu profilnya ada di sini ya, yang teman-teman baru buat tadi. Sebentar, tadi itu ada yang gitu. Sorry, ini di blok. Nah, seperti ini blok traffic. Kemudian lanjut teman-teman ke policy yang tadi teman-teman udah buat ya, di firewall policy. Nah, di sini untuk WAF-nya, ya sebentar, kita buka ya policy-nya tadi ya. Nah, ini di sini WAF-nya nggak ada, teman-teman harus checklist yang ini teman-teman, proxy base ya. Jadi proxy base itu traffic akan di buffering dulu atau dikumpulkan dulu, dicek satu-satu ya, baru nanti kalau memang nggak ada masalah bisa dilewatkan. Tapi kalau di flow base ini real time langsung masuk trafficnya ke policy ya, beda dengan si proxy base. Nah, di proxy base ini baru nanti akan muncul si web application firewall-nya. Teman-teman bisa enable di sini. Nah, pilih profile yang teman-teman buat tadi, misalkan yang tadi blok traffic. Nah, seperti ini. Nah, nanti disable aja nih dari luar soalnya kan. Oke. Nah, di sini security profile-nya udah ada ya teman-teman ya, yang blok traffic. Nah, ini yang SSL-nya juga bisa kita pakai yang di inspeksi teman-teman. Nah, ini. Nah, di sini saya ada sudah saya ambil dari web
Fortinet-nya teman-teman ya, untuk ngetes atau verify si web WAF-nya jalan atau enggak. Nah, ini sudah saya contohnya seperti ini, saya ambil dari si FortiGate-nya. Ini kita cek ya, kita tes di sini. Ini seperti SQL injeksi teman-teman ya. Nah, oke. Nanti kalau ada contoh misalkan seperti SQL injection ya. Nah, ini notifnya seperti ini teman-teman. Web application firewall di transfer is blocked, seperti ini teman-teman notifikasinya. Nah, itu bisa juga kita lihat lognya. Lognya itu di log and report. Nah, nanti ada web application firewall atau WAF. Nah, sini muncul teman-teman ya, 32 detik yang lalu ya. Kita actionnya ini block, source-nya dari gateway-nya teman-teman. Kita buka. Nah, oke, seperti ini teman-teman, destinasinya ke ini 172.16.30.10 di interface port 2 ya. Actionnya block teman-teman ya. Ini security levelnya. Nah, ini block trafficnya, message-nya dari SQL injection extended nih teman-teman, seperti ini. Sorry teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi dia dibacanya message-nya itu adalah SQL injeksi yang tadi saya masukin di sini. Kita tes sekali lagi teman-teman ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita cek lagi lognya. Nah, ini yang baru masuk tadi, log yang tadi. Ini seperti itu teman-teman. Detailnya sama ya. Nanti di sini ada keterangannya, ada apakah SQL injeksi atau cross-site scripting ya, atau yang lainnya itu nanti bisa. Tapi fiturnya di sini nggak selengkap yang di FortiWeb ya. Misalkan teman-teman mau blok user agent tertentu ya, itu nggak bisa. Itu harus menggunakan FortiWeb-nya langsung di untuk WAF-nya seperti itu. Nah, oke teman-teman, untuk WAF di FortiGate seperti ini. Untuk penjelasan teman-temannya, mungkin teman-teman nanti mau coba implementasi, bisa dicoba sendiri, bisa di tes ya mau seperti apa, nanti bisa di konfigurasi di FortiGate-nya seperti itu. Oke, untuk videonya sampai sini aja dulu teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, di-share ke teman-teman yang sedang belajar FortiGate. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.